Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat calon peserta didik baru MAN 1 Polewali Mandar. Ahlan wa sahlan untuk adik-adik hebat semuanya. Nah, untuk memudahkan adik-adik hebat semua dalam melakukan pendaftaran, kali ini panitia akan membuat tutorial pengisian formulir penerimaan peserta didik baru MAN 1 Polewali Mandar. Yuk disimak supaya tidak kebingungan. Adik-adik silakan buka Google Chrome di HP atau laptopnya. Kemudian silakan masukkan ppdb.man1.id. Setelah halaman webnya terbuka, silakan adik-adik mencari berita tentang penerimaan peserta didik baru MAN 1 Polewali Mandar. Silakan klik pada judulnya. Kemudian, adik-adik silakan baca informasi apa saja yang ada dalam website ini. Nah, untuk melakukan pendaftaran, adik-adik tinggal menuju ke prosedur pendaftaran. Pada bagian nomor 1, buka website resmi PPDB. Ya, yang nomor 1 ini, silakan klik bagian ppdb.man1polman.sch.id. Silakan diklik. Maka adik-adik akan diarahkan ke halaman formulir. Nah, adik-adik, sebelum mengisi jangan lupa untuk membaca informasi yang sudah dicantumkan dalam halaman awal formulir ini. Jika adik-adik sudah membaca informasi yang ada pada halaman awal formulir, silakan klik berikutnya. Silakan klik berikutnya di bawah. Ya. Klik berikutnya, maka adik-adik akan dibawa pada halaman pertama formulir PPDB MAN 1 Polewali Mandar, yaitu tentang data pribadi pendaftar. Yang pertama, untuk bagian nama, silakan isi nama kalian, misalkan sesuai dengan apa yang tertera di ijazah SMP atau MTS. Jika adik-adik sekalian belum menerima ijazah SMP atau MTS, silakan lihat nama sesuai yang tertera di ijazah SD atau MI yang sudah dimiliki. Kemudian yang berikutnya adalah nomor induk siswa nasional atau NISN. Adik-adik sekalian, untuk NISN ini bisa ditanyakan ke guru, wali kelas atau operator sekolahnya, atau bisa juga adik-adik sekalian lihat di ijazah SD-nya. Misalkan NISN-nya adalah 006768235. NISN itu adalah terdiri atas 10 digit atau 10 angka. Pertanyaan berikutnya adalah tentang email. Adik-adik sekalian, silakan input email yang masih aktif. Ya. Silakan input email yang masih aktif, karena kedepannya email ini akan digunakan sebagai sarana pengiriman kartu ujian adik-adik sekalian. Misalkan email saya adalah setelah adik-adik mengisi email, silakan lanjut ke pertanyaan berikutnya, itu tempat lahir. Tempat lahir ini sama dengan nama, harus sesuai dengan apa yang tertera di ijazah. Misalkan tempat lahirnya adalah Polewali Mandar. Kemudian tanggal lahir ini juga harus sesuai dengan ijazah. Untuk mengubah tahun, adik-adik tinggal klik angka tahun yang ada di sudut kiri atas. Misalkan tahun lahirnya adalah 2006.
atau 2007, bulan April misalkan tanggal 19, tanggal misalkan 2 April tahun 2007, setelah itu klik settle. Pertanyaan berikutnya adalah jenis kelamin. Sini adik-adik tinggal pilih jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah jumlah bersaudara. Nah, adik-adik sekalian, di sini kalian mengisi berapa adik bersaudara dalam keluarga. Misalkan kalau adik-adik pendaftar memiliki kakak 2 orang dan adik 1 orang, berarti jumlah bersaudaranya adalah 4 orang. Berarti di sini kita tulis 4. Kemudian anak kemis. Adik-adik sekalian dalam keluarga termasuk anak keberapa, misalkan anak ketiga, anak kedua, anak ke-1, dan seterusnya. Kemudian nik calon peserta didik, ini bisa dilihat pada kartu keluarga adik-adik sekalian, misalkan 760404 3112060002. Sekali lagi, nik calon peserta didik ini bisa dilihat pada kartu keluarga. Kemudian alamat tempat tinggal ini diisikan sesuai dengan alamat tempat tinggal adik-adik sekalian. Misalkan Jalan Poros Majene, Desa Bone-Bone, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali, Mandar. Kemudian nomor kartu keluarga ini juga bisa dilihat pada kartu keluarga adik-adik sekalian, misalkan 760404 3112 040002. Nama ayah. Adik-adik sekalian, silakan masukkan nama ayah sesuai dengan tertera di kartu keluarga. Misalkan namanya adalah Ahmad, kemudian nama ibu, kemudian tempat lahir ayah. Tempat lahir ayah adik-adik sekalian bisa kalian lihat di kartu keluarga. Jika misalkan ayah adik-adik sekalian sudah meninggal, adik-adik sekalian tinggal isi dengan angka 0 pada tempat lahir ini. Misalkan tempat lahirnya adalah Apirli. Kemudian tanggal lahir ayah. Pertanyaan berikutnya adalah tanggal lahir ayah. Silakan diisi sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Sama dengan tadi, untuk mengubah tahunnya, adik-adik tinggal klik tahun yang ada di sudut kiri atas. Silakan diklik, kemudian cari tahunnya. Silakan di scroll ke atas atau ke bawah. Misalkan ayah adik-adik sekalian tahun lahirnya misalkan 1976 tanggal 25 Juni. Kemudian klik settle. Kemudian yang berikutnya tempat lahir ibu. Pilih tanggal lahir sama dengan tadi, tinggal kita ubah tahunnya. Misalkan tahunnya adalah 1984 bulan Februari. Ini tinggal kita mundurkan. Misalkan 10 Februari, setel. Kemudian nik ayah. Nik ayah adik-adik sekalian bisa dilihat pada kartu keluarga. Jika misalkan ayah sudah meninggal, adik-adik tinggal isikan di sini dengan angka 0. Misalkan ayah adalah
Kemudian nik ibu sama dengan nik ayah bisa dilihat pada kartu keluarga, dan jika sudah meninggal tinggal diisikan dengan angka 0. Untuk nik ayah dan nik ibu ini yang dimasukkan adalah nik ayah kandung dan nik ibu kandung. Misalkan niknya adalah 760404 3112 840097. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah status ayah. Adik-adik tinggal klik tanda panah, maka di sini akan ada 3 pilihan. Apakah ayahnya masih hidup, meninggal, atau sudah bercerai dengan ibunya. Misalkan status adalah masih hidup, sama dengan ibu masih hidup. Kemudian pertanyaan berikutnya, pendidikan ayah. Sama dengan tadi, adik-adik tinggal klik tanda panahnya, tinggal dipilih sesuai dengan yang tertera di kartu keluarga. Pendidikan ayah adik-adik sekalian itu apa? Apakah tidak tamat SD, SMP, SMA, diploma 1, diploma 2, diploma 3, S1, S2, atau S3. Misalkan di sini adalah S. Yang berikutnya adalah pendidikan ibu. Sama dengan tadi, adik-adik tinggal klik tanda panah. Misalkan pendidikannya adalah S1. Pertanyaan berikutnya adalah pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Adik-adik sekalian tinggal masukkan pekerjaan ayah, misalkan petani. Ibu misalkan tidak bekerja, dia hanya seorang ibu rumah tangga. Selanjutnya adalah penghasilan ayah. Di sini ada beberapa pilihan, adik-adik tinggal memilih penghasilan ayahnya berapa, apakah di bawah 500.000, 500 sampai 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta, atau di atas 3 juta. Misalkan saya pilihnya. Kemudian yang kedua, penghasilan ibu. Karena tadi pekerjaan ibu saya tidak bekerja, maka otomatis ibu saya tidak memiliki penghasilan atau tidak ada. Pertanyaan selanjutnya adalah asal sekolah atau asal madrasah. Adik-adik sekalian tinggal memasukkan nama SMP atau nama MTS. Misalkan SMPN 13 pilih. Pertanyaan selanjutnya adalah alamat sekolah atau madrasah. Silakan masukkan alamat sekolahnya, misalkan Jalan Poros Majene, Desa Bune-Bune, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Yang selanjutnya adalah nomor pokok sekolah nasional. Ini bisa dilihat. Untuk nomor pokok sekolah nasional, adik-adik bisa lihat di rapornya. Atau kalau misalkan di rapornya tidak dicantumkan oleh sekolahnya, silakan tanyakan ke wali kelas atau operator sekolahnya. NPSN ini terdiri atas 8 digit atau 8 angka. Misalkan 40, 60, 58, 7, 1. Kemudian lokasi sekolah atau madrasah, apakah berada dalam Kabupaten Polewali Mandar, di luar Kabupaten Polewali Mandar, atau berada di luar Provinsi Sulawesi Barat. Kan saya pilihnya dalam kabupaten. Pertanyaan berikutnya adalah hobi. Silakan isi hobi adik-adik sekalian. Misalkan hobi saya adalah traveling. Yang selanjutnya adalah cita-cita. Cita-cita adik-adik sekalian ke depan mau jadi apa? Misalkan dokter. Pertanyaan selanjutnya adalah jenis kartu yang adik-adik miliki. Apakah punya kartu KIP? Kalau punya kartu KIP silakan dicentang. Punya kartu PKH silakan dicentang. Jika adik-adik sekalian tidak memiliki kartu KIP maupun PKH, ini tidak usah dicentang. Silakan centang tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor KIP. Untuk nomor KIP silakan dilihat di kartu KIP adik-adik sekalian.
Jika tidak memiliki kartu KIP, maka silakan isi dengan angka 0. Begitupun dengan nomor PKH. Jika tidak memiliki kartu PKH, silakan diisi dengan angka 0. Tapi jika memiliki kartu PKH, silakan input nomor kartu PKH-nya jika memiliki kartu PKH. Selanjutnya pertanyaannya adalah prestasi non-akademik. Ini jika adik-adik memiliki prestasi, apakah dari cabang seni, cabang olahraga, silakan dimasukkan di sini. Tapi jika adik-adik tidak memiliki prestasi non-akademik, silakan dikosongkan. Begitupun dengan prestasi akademik. Misalkan adik-adik punya prestasi dalam lomba matematika, lomba IPA, lomba IPS, atau lomba apapun yang berhubungan dengan akademik, silakan adik-adik isi di kolom prestasi akademik. Tapi jika adik-adik tidak memiliki prestasi, silakan dikosongkan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah nomor WA pribadi. Ini diisi dengan nomor WA adik-adik sekalian, misalnya 0852345678890. Kemudian yang berikutnya adalah nomor WA orang tua. Jika orang tuanya tidak memiliki WA, bisa menggunakan nomor WA saudara, tante, om, nenek, atau kakek. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah adik-adik sekalian berada dalam satu kartu keluarga dengan orang tua atau tidak? Jika satu keluarga, silakan pilih ya. Dan jika tidak satu keluarga, silakan pilih tidak. Misalkan saya pilihnya ya. Setelah itu silakan klik berikutnya. Maka adik-adik akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini adalah halaman berikutnya. Jika tidak ada muncul pertanyaan, silakan scroll atau geser ke atas sampai muncul pertanyaan. Kita scroll terus. Nah, ini dia. Dan selanjutnya adalah data Hafiz/Hafizah. Yang berikutnya adalah apakah saat ini mengikuti program tahfizul Quran, menghafal Al-Quran? Jika iya, silakan pilih ya. Jika tidak, silakan pilih tidak. Jika adik-adik sedang menghafal, maka adik-adik akan diarahkan untuk mengisi data Hafiz/Hafizahnya, yaitu nama lembaga tempat menghafalnya, misalkan Rumah Qurani, jumlah hafalannya ada berapa juz. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah adik-adik bersedia melanjutkan hafalan jika diterima di Man 1 Pulau Ali Mandar melalui program tahfiz yang disiapkan oleh Man 1 Pulau Ali Mandar? Tapi jika adik-adik saat ini tidak menghafal, maka adik-adik tidak perlu mengisi data yang tadi. Adik-adik akan langsung diarahkan ke pertanyaan, apakah ingin mendaftar program tahfiz Man 1 Pulau Ali Mandar? Nah, ini adalah informasi baru bagi adik-adik sekalian bahwa tahun ini Man 1 Pulau Ali Mandar membuka satu kelas khusus untuk program tahfiz sebanyak 15 orang. Jadi, bagi adik-adik yang berminat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, silakan klik ya. Dan bagi yang tidak ingin mendaftar program tahfiz Al-Quran, silakan pilih tidak. Ini adalah bersifat pilihan, bukan wajib. Jika yang ingin, silakan pilih ya, dan jika tidak ingin, silakan pilih tidak. Misalkan saya tidak ingin ikut program tahfiz, klik berikutnya lagi. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir, sebuah pernyataan bahwa apa yang saya isikan dalam formulir ini adalah benar. Klik setuju, kemudian kirim. Tunggu sampai proses selesai. Nah, adik-adik sekalian, jika sudah muncul informasi seperti ini, berarti formulir adik-adik sekalian itu sudah diterima oleh panitia pelaksana. Terima kasih. Demikianlah tutorial yang bisa panitia buat. Semoga ini bisa membantu adik-adik dalam melakukan pengisian formulir. Selamat datang di Man 1 Pulau Ali Mandar. Kami menunggu adik-adik sekalian.